Kami menyadari bahwa kami tidak mampu untuk dapat menangkap firman-Mu sebaik-baiknya. Kami tidak ada kemampuan untuk dapat mengerti tanpa pertolongan-Mu. Sebab itu biarlah urapan Roh-Mu yang suci Engkau curahkan di tengah-tengah umat-Mu untuk menghinggapi setiap pribadi, setiap akal pikiran kami Engkau kuasai Tuhan. Hati kami Engkau kuasai untuk dapat menampung firman-Mu. Tapi kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami kesempatan untuk menampung firman-Mu, menampung berkat-Mu dalam kehidupan kami, untuk dapat kami manfaatkan dengan tepat, dan juga buat berguna menjadi berkat bagi sesama kami. Dan terlebih dari itu kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan duduklah dengan tenang untuk saat pemberitaan firman Tuhan. Kita bisa menampung firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama kita menjaga situasi baik dalam diri kita sendiri maupun sekitar kita, agar tidak ada satupun yang dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan yang memang dibutuhkan oleh setiap pribadi yang sudah sempat datang dalam kesempatan kebaktian malam hari ini. Kita digembalakan oleh Tuhan dengan firman penggembalaan ini. Biarlah kita mau manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan menyertai kita sekalian. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11 juga masih merupakan perlindungan Tuhan. Sebab kitab Wahyu Fatsal 11 ini berada dalam tanda dua kerubium yang berada di atas tutup pendamaian, yang melindungi seluruh tutup pendamaian bersama dengan melindungi seluruh tabut bersama dengan tutupan pendamaian. Kita akan periksa ini dan kita membaca lebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat 3 untuk menjelaskan bahwa bahagian ini berada pada tanda dari tutupan pendamaian. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Iya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Baca terus. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Iya, terima kasih. Untuk menjelaskan ini saya mohon tabernakelnya disiapkan. Dena dari tabernakel disiapkan, dan alat-alat seluruhnya ya. Mari kita akan perhatikan bahagian ini, saudara-saudaraku, di mana merupakan nubuat yang akan segera digenapi. Sebab pada Fatsal yang ke-10 sudah dikatakan tidak ada penundaan lagi. Jadi apa yang akan terjadi itu begitu cepat berlaku, dan kita harus sudah siap dengan segala keadaan kita dalam bentuk apapun juga, dalam tugas kita sebagai seorang Kristen, untuk sudah siap mengikuti segala kejadian-kejadian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, baik di muka bumi ini dan di seluruh dunia. Itu mencakup alam semesta yang memang akan terjadi tanda-tanda mujizat-mujizat Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yoel, saudara-saudaraku, Fatsal yang kita baca kitab Nabi Yoel Fatsal yang kedua, kita baca di sana jelas bagaimana tanda-tanda mujizat akan dikerjakan oleh Tuhan dalam waktu yang singkat ini.
Yoel pasal yang kedua, kita baca ayat yang mulai ayat 28 dan selanjutnya. Jadi waktu ini tidak akan ditunda, begitu cepat akan terjadi. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, jadi Tuhan mau gunakan siapapun juga, saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan memakai setiap pribadi untuk menjadi alat kebesarannya. 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Ya, aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ya, jadi ada darah, penumpahan darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ini gumpalan-gumpalan asap sudah menjadi masalah internasional di hari-hari ini. Dulu belum ada masalah asap, menjadi masalah internasional. Sekarang sudah merupakan masalah internasional, terutama di kawasan kita. Gumpalan-gumpalan asap. Terus matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ya, terus dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, jadi ini Tuhan sedang mempersiapkan orang-orangnya, saudaraku. Tuhan sedang mempersiapkan orang-orangnya dengan mengadakan pekerjaan-pekerjaan kelepasan ini, di mana terjadi mujizat-mujizat, di mana terjadi, saudara-saudaraku, bagaimana tangan Tuhan dikedangkan untuk menyatakan kuasanya atas manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita melihat dalam nubuat ini bagaimana kita sudah harus menjadi orang yang disiapkan, menjadi milik Tuhan, menjadi orang yang disiapkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab itu, saudaraku, kebaktian kita di akhir zaman ini maafkan saudara, kebaktian kita di akhir zaman ini jangan menjadi kebaktian kebiasaan atau terpaksa. Jangan kebaktian kebiasaan, jangan kebaktian terpaksa, tapi jadikan kebaktian kita merupakan suatu kesukaan tersendiri yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang melaksanakan ibadah itu. Tidak bisa diterangkan dengan kata-kata, mungkin juga tidak bisa diekspresikan untuk menjelaskan kepada orang lain, sebab begitu dalamnya kesukaan ini hanya bisa dirasakan oleh pribadi, hanya bisa dimengerti oleh pribadi yang mengalaminya. Sebab itu mari kita melihat bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan suatu umat bagi miliknya sendiri, suatu umat yang dikasihinya. Kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 itu. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 terjadi suatu pasal yang ke-11 terjadi suatu pemilihan yang meningkat. Suatu pemilihan yang meningkat untuk menetapkan milik Tuhan. Jadi tidak semua orang Kristen nanti disebut menjadi milik Tuhan, sebab orang Kristen ini masih akan dipilih lagi. Orang Kristen ini masih akan mengalami suatu pemilihan yang ketat lagi. Dan di dalam 1 Petrus pasal 4 dikatakan, kalau saja orang-orang benar hampir-hampir tidak selamat, bagaimana kejadiannya nanti dengan orang-orang jahat, orang fasik. Jadi lebih dahulu
Tuhan membukakan kitab gulungan yang kecil, kitab gulungan yang kecil yang terbuka. Kemudian Tuhan akan mengangkat tangannya. Itu dalam Wahyu pasal 10, saya sudah peragakan sikap Tuhan di akhir zaman. Lebih dahulu membukakan gulungan kitab. Untuk bukan hanya didengar, tetapi harus dimakan. Harus dimakan, bukan hanya kita dengar, tetapi kita makan. Dan Tuhan sudah kasih tahu di dalam perut rasa pahit, tapi di mulut rasa manis. Untuk kemudian kita mau bernubuat untuk segala suku, bangsa dan bahasa, dan kepada raja-raja. Jadi kita memang masih disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Haleluya. Mari kita melihat selebih dahulu dalam pasal 11 ini ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara-suku, bahwa bagaimana Tuhan mengadakan pemilihan ketat, tetapi juga suatu penyelamatan maksimal. Pemilihan memang ketat, tetapi Tuhan juga mengadakan penyelamatan semaksimal mungkin. Ayat 1, pemilihan itu ketat. Ayat 1, pemilihan itu ketat. Coba tolong dalam tabernakel, Dena tabernakel ya. Dalam tabernakel ini pemilihan itu ketat. Yang dipilih, ada yang diukur adalah rumah Allah. Coba tunjukkan rumah Allah tabernakel. Ya. Ya. Yang ukurannya adalah 30 hasta. Tolong panjangnya 30 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta, 3000 hasta. Ini pilihan Tuhan. Ini ketat. Ini ukuran ini disebut rumah Allah, bait suci Allah. Terdiri dari 2 ruangan, ruangan suci dan ruangan maha suci. Ruangan suci dan ruangan maha suci. Inilah bait Allah. Ini nomor 1 yang diukur ya. Ukurlah bait suci Allah. Ini mengukur ruangan suci dan ruangan maha suci. Kemudian yang kedua dikatakan ayat yang kedua, kecualikanlah pelataran bait suci Allah yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Pelataran, ya. Pelataran itu, saudara-saudaraku, di luar suatu daerah yang ukuran panjangnya 5.000 hasta, 5.000 hasta. Iya, terus 5.000 hasta. 100, panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Jadi kalau luasnya ini adalah 5.000 hasta. Ini luas dari halaman tabernakel, saudara-saudaraku. Sehingga daerah ini daerah yang kalau dikurangi dengan kemah suci, maka tinggallah yang disebut halaman atau pelataran. Ini daerah namanya daerah Taurat, ibadah kebiasaan, ibadah terpaksa. Ini ibadah terpaksa, ibadah kebiasaan. Ini daerah, saudara-saudaraku, daerah yang nanti tidak akan diukur kalau ibadah ini hanya dikerjakan secara kebiasaan. Terutama kita para hamba-hamba Tuhan. Saya berbicara ini terutama justru kepada kita hamba-hamba Tuhan. Sebab perlu kita berjaga, perlu kita waspada. Sebab memang seringkali kita hamba Tuhan punya ibadah, punya pelayanan ini hanya karena kita bertugas. Hanya karena tugas, hanya karena profesi kita beribadah, kita melayani, dan ini
Kalau saya bicara ini tidak bermaksud menghakimi, tetapi saling mengingatkan. Sebab banyak kali kita sudah lakukan itu dengan tanpa sadar. Saya mengatakan ini bukan hanya untuk saudara, tetapi juga buat saya untuk diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana seorang anggota gereja Tuhan, seorang yang tua umpamanya, yang sekalipun dia harus jalan kaki, pergi pulang gereja, sakit sedikit, dia masih usaha untuk datang di gereja. Tapi kalau kita ukur dengan kehidupan kita hamba Tuhan, belum tentu kita bisa sama seperti orang semacam itu. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan diri saya nomor satu. Jika saya melihat seorang yang dalam kebaktian, seorang yang sederhana tapi sungguh-sungguh, saya seringkali menempatkan diri saya, seandainya saya di tempat dia, apakah saya masih datang di kebaktian? Ini justru kita hamba Tuhan, ya. Sehingga kita perlu sangat menjaga kehidupan kita sedang dipilih oleh Tuhan untuk dibentuk menjadi umatnya yang kuat. Nah, kita lihat di sini sudah ke bawah. Kebaktian ini jangan kebaktian tingkat pelataran, itu kebaktian karena kebiasaan, karena profesi, karena terpaksa. Dan ini harus kita jaga betul. Banyak hal-hal yang bagi kita hamba Tuhan perlu kita teliti seteliti-telitinya. Jangan sampai kita terperangkap dalam keadaan merasa kita yang unggul dibanding dengan sidang jemaat, padahal kita sesungguhnya yang sudah ketinggalan. Saya melihat bagaimana sidang jemaat yang sudah digarap oleh Tuhan. Saudara-saudaraku begitu semangat untuk masuk dalam kebaktian, sementara kita hamba-hamba Tuhan banyak kali sangat jauh terkebelakang. Saya mengatakan ini, saudaraku, sekali lagi tidak untuk mempermalukan, tapi biar kita waspada, sangat waspada. Jangan kedudukan kita sebagai pendeta, sebagai gembala merasa kita lebih dari yang harusnya demikian. Tetapi jangan kita merasa kita yang lebih. Coba kita lihat bagaimana mereka dalam kesungguhan. Seorang yang dalam sidang jemaat kita lihat sangat sederhana atau banyak kali dihinakan. Tapi kalau kita lihat sikapnya dalam beribadah, yang memang nanti akan diukur oleh Tuhan, nanti akan saya terangkan itu, kita harus waspada sebagai seorang hamba Tuhan. Coba kalau kita berada di tempatnya dia, apakah kita masih masuk ke gereja? Apakah kita masih masuk ke gereja atau tidak? Itu perlu kita periksa dengan kita waspada. Jadi pelayanan dan ibadah yang berukuran pelataran itu tidak akan masuk pilihan Tuhan, tidak diukur oleh Tuhan. Ibadah terpaksa, ibadah kebiasaan. Ibadah terpaksa, ibadah kebiasaan. Sekarang ayat yang ketiga, ini yang tadi saya katakan, usaha Allah semaksimal, atau Allah memaksimalkan usahanya untuk menyelamatkan manusia. Masih dia mengirim 2 saksi untuk bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mari, lebih dahulu kita akan periksa bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama, Tuhan mengukur umatnya. Dalam ayat yang pertama disebutkan 3 macam yang diukur. Saya akan sebutkan secara bahagian-bahagian dulu dan pengertiannya sekaligus. Yang pertama yang akan diukur adalah bait suci Allah. Itu yang akan diukur. Tolong. Iya, itu yang akan diukur. Bait suci Allah, sebuah bangunan
yang terdiri dari papan-papan yang membentuk dua ruangan, yaitu ruangan suci dan ruangan maha suci. Itu yang diukur. Di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 ini dibaca. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, terima kasih. Jadi bait Allah itu sesungguhnya kehidupan kita manusia ini. Bait Allah itu adalah kehidupan kita manusia. Kehidupan kita manusia itu diukur. Jadi bait Allah itu pribadi dari anak-anak Tuhan, diukur. Kemudian yang kedua diukur adalah mezbah. Yang kedua diukur adalah mezbah. Mezbah di sini bicara tentang mezbah dupa. Ada dua macam mezbah dalam tabernakel, tolong. Pertama adalah mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Yang kedua adalah mezbah dupa. Tapi yang disebut di sini adalah mezbah ini bicara tentang mezbah dupa. Maaf saudara-saudaraku, saya dalam keadaan batuk hari-hari ini. Mezbah dupa. Bicara tentang mezbah itu tentang pelayanan. Itu diukur. Jadi kehidupan rohani kita diukur. Nomor satu itu bait suci. Bait Allah itu bicara tentang kehidupan rohani kita diukur. Kalau kita disebut orang Kristen, sejauh mana kita menjadi orang Kristen, itu diukur. Jadi kalau kita disebut orang Kristen, dari gereja manapun juga termasuk gereja kita, diukur oleh Tuhan. Kamu orang Kristen, kamu pendeta. Kehidupan rohani diukur sejauh mana kehidupan rohani kita. Nanti ada ukurannya yang ditentukan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua tentang mezbah. Mezbah ini tentang pelayanan. Mezbah ini alat di dalam tabernakel, ini bicara tentang pelayanan kita. Pelayanan kita pun diukur oleh Tuhan. Sejauh mana pelayanan kita? Kalau kita sebagai pemberita, sejauh mana kita memberitakan Injil? Kalau kita sebagai anggota sangkor, sejauh mana pelayanan kita pada bidang kita? Itu diukur oleh Tuhan, bukan oleh manusia, diukur oleh Tuhan. Sebab nanti pelayanan ini kita lanjutkan dalam kerajaan surga, sudah merupakan suatu pelayanan yang berkualitas tinggi. Pelayanan nanti di sana sudah pelayanan yang sudah dipermanensikan oleh Tuhan. Kemudian yang diukur yang ketiga adalah mereka yang beribadah. Ibadah kita diukur oleh Tuhan. Ibadah kita diukur oleh Tuhan. Jadi 3 perkara yang diukur ini, 3 perkara yang ini, semua ini ada kaitannya. Lebih dahulu kehidupan rohani kita diukur. Ini lebih dahulu. Kehidupan rohani kita diukur. Buat sidang jemaat saya sudah bicara sedikit tentang hal ini pada hari Minggu, ya. Bagaimana kehidupan rohani orang Kristen ini sedang diukur oleh Tuhan. Kemudian yang kedua diukur adalah bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan. Itu diukur. Kalau kita disebutkan hidup kita ada hidupnya orang Kristen yang mempunyai kerohanian, itu ada kaitannya dengan pelayanannya. Ada kaitannya dengan pelayanannya. Kalau kerohanian kita merosot, pelayanan itu merosot. Banyak kali mengalami kemerosotan. Dan ukuran-ukuran ini saling kait-mengkait, sehingga kita harus jaga supaya jangan merosotnya bagian ukuran yang lain menarik
ukuran bagian yang lain. Seumpamanya rohani kita merosot, itu membuat pelayanan kita juga merosot. Itu berbahaya. Kalau pelayanan kita merosot, ibadah kita juga hambar, turut merosot. Jadi ini saling mengkait, sehingga kita harus waspada supaya ketiga bahagian ini harusnya saling mengangkat, saling mengkatrol. Ini bahasa kasarnya, saling mengangkat untuk bisa sampai pada ukurannya Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sampai di sini lebih dahulu yang kita akan bicara ini. Saudara sudah lihat bagaimana saudaraku kita ini sedang menghadapi ukuran Tuhan. Dan kalau kita sampai pada ukuran yang ditentukan oleh Tuhan, maka kita menjadi orang pilihan Tuhan, yang sekalipun apa saja yang akan terjadi, sudah kita menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan gugur. Kita akan menjadi umat Tuhan yang kokoh, saudara-saudaraku, sebab ukurannya sudah merupakan ukuran yang tepat. Ukuran itu ukuran yang dari Allah, dan ukuran ini bukan dari manusia. Ukuran ini dari Allah. Ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata, bangunlah dan ukurlah. Jadi ukuran ini datang dari Tuhan. Kita tidak bisa mengukur seorang terhadap yang lain, dan itu bukan tugas kita. Tugas kita menghadapkan diri kita di hadapan ukuran yang ditaruh oleh Tuhan. Bulu pengukur itu adalah firman Allah. Bulu pengukur itu adalah firman Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada kita. Firman Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu merupakan suatu bulu pengukur bagi kita, yang selalu memonitor kehidupan kita agar jangan sampai merosot. Itu sebabnya dalam surat 2 Timotius pasal 4, Rasul Paulus katakan, beritakan firman. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Untuk apa? Untuk mengukur manusia ini. Kalau ukurannya berkurang atau 0 sampai sekali, itu kelihatan pada pemberitaan firman. Kesalahan-kesalahan akan kelihatan saat firman Tuhan disampaikan. Itu sebabnya Tuhan sangat mengharapkan saat kita mendengar firman Allah, kita punya hati terbuka sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Sebab kita sedang menghadapi ukurannya Tuhan. Kalau dalam ukuran itu kelihatan suatu penyimpangan atau suatu kemerosotan, merupakan suatu kesalahan yang bisa merugikan, biar kita mengakui di hadapan Tuhan. Maksudnya supaya kita dikembalikan pada yang mengukur kita. Kita bisa menemukan teguran keras, supaya maksudnya Tuhan kita dikembalikan oleh Tuhan kepada kebenaran. Kita dikembalikan oleh Tuhan kepada kesucian, untuk mencapai ukuran yang sesungguhnya, menjadi sempurna tanpa cacat dan celah. Kita dinasihati oleh Tuhan. Ini saudaraku, berarti kita sedang menghadapi firman Allah yang sedang mengukur kita. Dia tidak mau kalau kita ketinggalan. Dia tidak mau kalau kita menyimpang. Dia mau supaya kita maju, supaya kita berada pada jalan yang benar dari Allah. Itu firman yang sedang mengukur kita. Jadi sangat dibutuhkan dalam sidang jemaat, terutama saat pengajaran firman Allah. Itu merupakan suatu pengajaran yang menyucikan kita, mengukur kehidupan kita, dan kita sendiri yang tahu. Kalau firman Tuhan sedang disampaikan, kita bisa mengetahui sejauh mana kehidupan rohani kita ini. Asal kita memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan, sudah berada di luar ukuran Tuhan. Dan dalam ayat tadi katakan, orang semacam ini nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Itu bangsa kafir. Itu alat dari antikris untuk menyiksa orang-orang Kristen,
saudaraku, selama 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Tapi di saat itu Tuhan masih memberikan 2 saksi untuk bekerja sebagai usaha Tuhan yang dimaksimalkan untuk masih bisa menyelamatkan orang. Sebenarnya saudara-saudaraku, untuk keselamatan itu sudah begitu sulit, tapi Tuhan masih bekerja dengan 2 saksi supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mari kita mau lihat ukuran-ukuran Tuhan ini. Nomor 1 yang diukur adalah rumah Allah, kehidupan rohani kita. Ini nomor 1 yang akan diukur. Rumah Allah, kehidupan rohani kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 yang tadi kita sudah baca, dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga tadi kita sudah baca, sampainya nanti kita akan menjadi orang yang disebut rumah Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga kita sudah baca ayat 16 tadi. Coba baca ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, ini yang harus kita sadari. Sebagai orang Kristen, sadarilah ini, bahwa kita rumah Allah, bahwa yang diam di dalam kita ini adalah Roh Allah, Roh dari Tuhan, Roh yang menghidupkan kita. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, kehidupan rohani kita dimulai dari ini, saudaraku, dari pasal yang ke 2 ayat 15. Di sini permulaan kita menjadi rumah Allah. Ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, nomor 1 saudaraku, untuk menjadi orang Kristen ini, sedikitnya kita menjadi manusia rohani. Dalam pasal 2 ini ada disebutkan manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia rohani atau manusia duniawi. Manusia duniawi adalah orang yang tidak bertobat. Itu manusia duniawi. Sementara manusia rohani adalah kita anak-anak Tuhan. Jadi ukurannya, sedikitnya kita menjadi manusia rohani. Jadi kita bisa ukur kehidupan kita dalam sebagai anggota tubuh Kristus. Menjadi manusia rohani nomor 1. Ini langkah pertama. Dari langkah-langkah ini nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana kita akan berlaku sebagai manusia rohani itu. Sebagai manusia rohani, saudara-saudaraku, sebagai manusia rohani, sebagai manusia rohani yang nanti akan menjadi rumah Allah, kita dapat memeriksa kehidupan kita, sejauh mana kita suka mendengar firman. Itu yang pertama, langkah pertama dari Allah, mengukur kita apa kita ini manusia rohani atau tidak. Sejauh mana kita suka, kita merindukan firman Allah. Itu tanda pertama, sejauh mana kita merindukan firman Allah. Itu sudah suatu ukuran. Kita sudah masuk pada ukuran Allah. Kalau saat mendengar firman Allah kita tidak suka, apalagi bosan, kita harus berjaga, saudara-saudaraku, bahwa kehidupan kita di suatu waktu tidak mencapai ukurannya.
Jadi tanda manusia rohani itu bagaimana hatinya suka atau tidak mendengar firman. Lebih suka atau sangat suka. Saudaraku, dari cara kita mendengar firman Allah kita bisa melihat kita berada pada ukuran mana. Pada ukuran yang sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan atau tidak. Jadi sikap kita terhadap firman ini langkah pertama. Saudaraku, langkah yang kedua, bagaimana kita dibangun oleh firman Allah itu. Langkah yang kedua, bagaimana kita dibangun oleh firman. Langkah pertama mendengar, langkah kedua bagaimana kita dibangun oleh firman. Kehidupan pribadi kita, nikah kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, ibadah dan pelayanan kita. Apakah dibangun oleh, apakah ada dibangun oleh firman atau tidak? Itu bisa kelihatan. Firman Allah yang mengukur kita. Jangan manusia siapapun juga, tapi biar firman Allah. Coba lihat, kehidupan kita sudah sesuai dengan firman. Itu artinya kita dibangun oleh firman Allah. Bagaimana nikah kita sesuai dengan firman, itu artinya kita dibangun oleh firman. Dibangun oleh firman. Bagaimana rumah tangga kita dibangun atau tidak oleh firman Allah. Bagaimana kita mencari nafkah, dibangun atau tidak oleh firman Allah. Bagaimana kita cara mencari, beribadah dan melayani Tuhan, dibangun oleh firman atau tidak. Itu langkah kedua, saudaraku. Jadi kehidupan kita ini dibangun. Kalau kehidupan ini dibangun, nanti pembangunan ini akan lebih meningkat. Langkah yang ketiga adalah penyempurnaan. Langkah yang ketiga adalah penyempurnaan. Ditampilkan menjadi satu bangunan yang dihuni oleh Tuhan. Inilah yang disebutkan rumah Allah. Satu kehidupan yang dihuni oleh Tuhan di dalam rohnya yang suci. Untuk ini saya tunjukkan ayatnya dalam Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-21 dan 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Ya, seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, perhatikan 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Iya. Jadi rumah Allah ini terdiri dari begitu banyak umat manusia, begitu banyak molekul-molekul. Kalau saya dapat pinjam istilah ilmiah, jadi bukan cuma satu orang, tapi dari orang-orang rohani tadi, orang-orang yang terbangun, kemudian dimasukkan dalam kesempurnaan, yaitu orang-orang yang terbangun ini disatukan menjadi satu bangunan yang rapih tersusun. Sebab itu rumah Allah, saudaraku, yang disebutkan rumah Allah itu begitu meningkat pengertiannya. Dimulai dari bagaimana kita mendengar firman. Itu nomor satu. Itu harus kita siapkan diri kita. Bagaimana mendengar firman. Ayat yang selalu saya sampaikan dalam sidang jemaat, Lukas pasal 8 ayat 18. Perhatikan sungguh-sungguh. Injil Lukas pasal 8 ayat 18.
perhatikan sikap kita saat mendengar firman. Kalau kita mau masuk pada ukuran untuk dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya, menjadi umatnya, langkah pertama ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dibangun oleh Tuhan menurut firman itu. Mulai kehidupan rohani kita, pribadi, nikah kita, rumah tangga kita, ibadah dan pelayanan kita, sampai dengan kehidupan kita sehari-hari, cara kita mencari nafkah dan sebagainya. Apakah kehidupan kita itu dibangun atau tidak? Nanti kalau kehidupan itu ternyata dibangun, nah tingkat yang ketiga nanti adalah kita masuk dalam persekutuan yang disebutkan tubuh Kristus. Kalau urutan-urutan ini benar, kita akan berada di dalam rumah Allah, dalam susunan rumah Allah itu menjadi satu kehidupan yang rapi, tidak menonjol, tidak kurang, tapi rapi tersusun. Menjadi rumah Allah, dan Rasul Paulus katakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-28. Ayat yang kita baca mulai ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan saat mendengar firman Allah itu. Kita sementara meletakkan dasar-dasar, dan bagaimana kita membangun di atas dasar ini. Jadi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, kita lihat pertama kali kita menjadi manusia rohani, itu nomor 1. Menjadi manusia rohani, itu dasar. Kita menjadi manusia rohani, manusia yang memperhatikan firman Allah, manusia yang suka meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan, manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Ini dasar. Ini dasar-dasar yang diletakkan oleh Tuhan, supaya kehidupan kita benar-benar satu kehidupan yang bisa dibangun oleh Tuhan. Jadi menjadi manusia yang rohani itu, saudaraku, dimulai dari bagaimana kita mendengar. Kalau mendengarnya baik, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kita iman untuk percaya kepada Dia. Itu sudah pasti, saudaraku. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, Tuhan menganugerahkan kita iman untuk percaya kepada Dia. Bagaimana mendengarnya? Orang yang tidak percaya banyak kali karena salah mendengar, atau tidak mendengarkan firman Allah dengan sebaik-baiknya. Dan itu dasar. Itu dasar dari rumah Allah. Manusia yang rohani ini, manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita menjadi manusia yang percaya, sudah dasar itu dikuatkan oleh Tuhan. Dengan dasar yang kedua, yaitu bertobat. Itu dasar yang kedua. Menjadi manusia yang bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan.
Itu dasar untuk menjadi rumah Allah. Dan hal ini kalau kita tahu menghargai korban Kristus, kalau kita tahu menghargai korban Kristus, tidak ada kesulitan untuk kita meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Kita gampang berbuat dosa, kenapa? Sebab lupa korban Kristus. Lupa bahwa Tuhan telah mati ganti kita. Waktu itu kita dibutakan. Waktu kita melupakan korban Kristus, kita dibutakan oleh setan. Sehingga kita berbuat menurut daging, menurut kehendak manusia. Dan kita tidak bisa dibangun. Kita punya dasar goyah. Dasar kedua itu tentang pertobatan, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kekuatannya adalah kalau kita selalu mengingat akan korban Kristus yang sudah mengampuni, menghapuskan dosa kita yang lalu. Di saat itu, saat kita melupakan korban Kristus, kita benar-benar menjadi orang buta. Orang buta yang kehilangan jalan kehidupan, hidup di dalam kegelapan yang sangat gelap. Jadi perhatikan, ini batu-batu dasar, tiang-tiang kehidupan rohani kita. Yang ketiga, dasar yang diletakkan yang ketiga, baptisan air itu pembaharuan hidup. Menjadi manusia rohani disebut juga menjadi manusia baru. Menjadi manusia rohani disebut juga menjadi manusia baru. Manusia baru. Tanda pertama yang dapat dilihat dari manusia baru adalah meninggalkan dusta. Itu manusia baru. Itu tanda pertama. Manusia rohani, manusia baru. Tandanya yang paling cepat dapat kita lihat adalah dia meninggalkan dusta. Dia tidak akan berdusta. Dalam Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, saudara baca di rumah, itulah manusia baru. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Itulah manusia baru. Tapi mari kita membaca sebuah ayat saja. Ayat yang ke 3 ayat 23, 24 dan 25. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi pembaharuan mulai dari dalam. Kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru, ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Karena itu buanglah dusta. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Iya, karena kita adalah sesama anggota. Ini tanda. Buanglah dusta. Termasuk dusta yang sering saya katakan dusta otomatis, tanpa dasar terus saja berdusta. Ini sudah bohong yang otomatis, ya. Kita jaga itu, ya. Buanglah, berusaha untuk bicara benar. Berusaha untuk bicara benar. Kalau kita mau menjadi manusia yang diukur oleh Tuhan, untuk nanti manusia-manusia baru ini, manusia-manusia baru ini akan dibawa untuk masuk di dalam pembangunan rumah Allah. Jadi ini dasar-dasar. Dasar pertama tadi, percaya kepada Tuhan dengan mendengar firman Allah yang betul, menjadi manusia bertobat, memperhatikan korban Kristus. Jangan lupa korban Kristus. Yang ketiga, menjadi manusia baru. Manusia baru dengan meninggalkan dusta.
melatih diri untuk bicara benar. Sebab ini merupakan lidah ini merupakan mata air, ya. Dari lidah ini memancar kutuk atau berkat dalam surat Yakobus katakan. Sebab itu kita jaga lidah kita ini, ya, supaya jangan lidah ini merupakan satu kehidupan yang lebih baik kita baca itu saja. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Ayat yang ketujuh. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ya, telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai. Yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Perhatikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian tidak terjadi. Boleh demikian terjadi. Adakah 11. Sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, jadi lidah ini mata air. Lidah ini mata air yang memancarkan apa? Air tawar atau air yang pahit. Dan lidah ini memancarkan air tawar yang menghidupkan atau air pahit. Satu waktu Elia sudah diangkat ke surga, Elisa bekerja, kemudian dia berjalan sampai ke kota Yeriko. Kota Yeriko, dan orang-orang di Yeriko itu datang mengatakan, "Tuanku, lihat negeri ini baik. Tuanku melihat negeri ini baik, tetapi mata airnya tidak baik. Sebab terjadi keguguran, terjadi banyak kematian di negeri ini." Kemudian Elisa mengambil garam dan menaruh garam pada sumber air itu. Kemudian sumber air itu menjadi baik, menghidupkan. Yeriko gambaran orang Kristen yang tidak bertobat, orang Kristen yang tidak baru. Yeriko berada di tanah Kanaan, tapi menjadi lambang gambar dari dunia. Orang Kristen yang bersifat duniawi. Orang Kristen yang bersifat duniawi hanya dapat ditawarkan kalau kehidupan kita ini menerima firman Allah dalam urapan Roh Kudus menggarami kehidupan kita, sehingga dari sumber kehidupan pembicaraan dari lidah ini sudah keluar air yang tawar, yang memberikan kesegaran, yang memberikan pertolongan, yang menghidupkan. Itu sebabnya saudara, biar kita selalu menaruh garam. Para lidah ini bukan garam dari laut sana, bukan. Tapi garam ini bicara tentang firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Biarlah perkataanmu menaruh berkat, mengandung berkat. Ini dari lidah yang memancarkan air yang tawar. Puji Tuhan. Jadi itu dasar yang ketiga tadi. Yang keempat sekarang, dasar yang keempat adalah Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini dasar-dasar kekristenan kita. Ini 4 dasar yang kuat. Iman kita
dengan cara mendengarkan firman Allah yang baik. Kedua, bertobat kalau kita menghargai korban Kristus. Yang ketiga tadi saya bicara tentang manusia dibaharui oleh kuasa firman yang mengerjakan kita. Yang keempat adalah Roh El Kudus. Dalam pimpinan Roh Kudus, dalam urapan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, berjalan menurut Roh, hidup menurut Roh El Kudus. Galati pasal yang kelima. Galati pasal yang kelima. Ini dasar kehidupan rohani kita. Surat Galati pasal yang kelima. Surat Galati pasal yang kelima. Surat Galati pasal yang kelima, kita membaca ayat 16 dan ayat 25-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, perkataan hiduplah oleh Roh dalam terjemahan bahasa Indonesia lama, kalau saya tidak salah ingat, dikatakan demikian. Galati pasal 5 ayat yang ke-16. Berjalanlah, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia lama, dan itu saya sangat setuju. Ayat 16, tetapi demikian. Jadi perkataan hiduplah itu berjalanlah. Dalam bahasa Indonesia baru disebut hiduplah, tapi sebetulnya yang dimaksudkan hidup itu berjalan. Berjalan, dipimpin oleh Roh, diurapi oleh Roh, dipenuhi oleh Roh. Itu berjalan menurut Roh. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, ya ini hidup. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. iya, puji Tuhan. Jadi ini berjalan menurut Roh, hidup menurut Roh. Ini dasar kehidupan rohani orang Kristen. Dasar kehidupan rohani yang bisa dibangun nanti menjadi rumah Allah. Nah, Tuhan sedang mencari pribadi semacam ini. Pribadi-pribadi semacam ini dicari oleh Tuhan, diukur oleh Tuhan. Dari sekian banyak umat manusia ini yang ditemukan oleh Tuhan, semua manusia ini nanti akan disatukan oleh Tuhan menjadi satu bangunan yang disebutkan rumah Allah. Coba tolong tunjukkan rumah Allah, ya. Jadi lebih dahulu dengan dasar-dasar ini Tuhan mau membentuk, mencari pribadi-pribadi, manusia-manusia baru. Itu diukur oleh Tuhan. Kalau manusia baru ini sudah mencapai ukurannya, manusia-manusia baru ini akan dirangkaikan oleh Tuhan menjadi suatu bangunan rumah Allah. Tolong, ya, tunjukkan sisinya saja. Iya, terus, ya, inilah sisi dari rumah Allah. Terdiri dari papan-papan yang disambung. Papan-papan yang disambung satu dengan yang lain. Tolong, papan-papan itu gambar dari papan-papan. Bukan, yang gambar yang lain, gambar yang lain. Coba tolong. Bapak Mus. Gambar yang lain tidak ada. Gambar yang lain tidak ada.
Ya, tolong dilengkapi nanti ya. Pasti ada itu. Jadi rumah Allah ini terdiri dari dinding-dinding yang terdiri dari semuanya papan-papan. Semua dari papan. Dan papan-papan ini berbicara setiap pribadi anak-anak Tuhan. Merupakan satu barisan yang kokoh, yang kuat, yang begitu tahan. Di dalam kitab Keluaran kita membaca, ini papan, ini yang disebut rumah Allah. Ini papan-papan yang disusun sedemikian rupa, dijejerkan sedemikian rupa, menjadi suatu kekuatan yang membentuk dua ruangan, ruangan suci dan ruangan maha suci. Keluaran pasal yang ke-26. Keluaran pasal yang ke-26. Ayat yang ke-15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Ya. 16. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Ya, terima kasih. Jadi papan ini punya ukuran. Papan ini punya ukuran, tapi disebutkan di sini, haruslah engkau membuat untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Jadi bukan papan yang goyang-goyang, gak bisa. Papan yang berdiri tegak. Ini diukur oleh Tuhan. Ini satu ukuran. Sejauh mana kita berdiri sebagai sebuah papan. Jadi papan itu punya pendirian dan papan itu disebut berdiri tegak. Jadi bukan orang Kristen yang goyah menjadi rumah Allah, bukan. Orang Kristen yang punya pendirian teguh. Papan itu adalah papan yang berdiri tegak. Ini ukuran pertama. Itu berarti punya landasan, punya dasar kehidupan rohani. Berdiri tegak itu artinya punya pendirian, punya landasan kehidupan rohani yang teguh. Jadi bukan orang Kristen yang gampang goyah karena godaan, yang gampang roboh karena cobaan, tapi orang Kristen yang berdiri teguh dalam keadaan apapun juga. Itu papan. Jadi setiap papan itu, saudaraku, nomor satu yang dilihat oleh Tuhan, punya alasan, punya dasar atau tidak. Satu kehidupan yang berdiri atas dasar yang teguh. Tadi saya sudah bicara, semoga saudara tidak bingung mendengarkan. Saya sudah bicara tentang setiap pribadi itu berdiri atas dasar yang teguh. 4 dasar yang teguh yang tadi saya sudah bicara. Mulai dari iman, pertobatan, pembaharuan, dan Roh Kudus. Ini dasar. Membuat satu orang Kristen itu kuat, teguh, tidak gampang digoda. Tidak condong karena godaan. Tidak roboh karena percobaan. Tapi kalaupun ada godaan, walaupun ada percobaan, dia punya pendirian yang kokoh, yang teguh. Itu nomor 1. Lalu kita lihat di sini ukurannya, ada ukurannya. 10 hasta panjangnya. 10 hasta panjangnya. Angka 10 kita sudah mendengar tentang 10 penyuruhan. Panjang ini sebetulnya merupakan tinggi. Jadi ukuran ke atasnya, kalau diukur ke atas, sebab dia nanti didirikan, kalau ke atasnya itu angka 10. Hubungannya dengan Tuhan baik. Angka 10 itu 10 firman Allah, 10 penyuruhan. Itu kasihnya kepada Allah sungguh-sungguh baik, ya. Jadi hubungannya dengan Allah baik. Jadi kalau diukur ke atas, itu artinya hubungannya dengan Tuhan ternyata baik. Ini nomor 1. Nomor 2, lebarnya. Lebarnya 1,5 hasta.
lebarnya 1,5 hasta. Itu lebar. Ukuran ke samping. Ke samping itu bicara tentang sesama manusia. Jadi hubungannya dengan sesama manusia itu baik. Hubungannya dengan sesama manusia itu baik. Mungkin saudara bertanya, ukurannya hubungan baik dengan sesama itu bagaimana? Sebab ini relatif sekali. Apa yang saya katakan baik belum tentu Pak Yakub bilang baik. Relatif. Kalau kita punya ukuran manusia. Apa yang saya katakan baik belum tentu, jangankan orang lain, istri saya aja belum tentu dia katakan baik. Oleh sebab itu ukuran itu bukan dari manusia, harus ukuran itu dari kita. Bagaimana kita memandang sesama manusia itu. Saya ingin perkataan ini bisa masuk di hati kita, sebab sangat penting. Sebagai papan kita sedang diukur oleh Tuhan untuk dibentuk menjadi rumah Allah yang nanti mencapai ukurannya. Jadi ukuran ke atas nomor 1 dengan Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Baik, itu ukuran angka 10. Sekarang yang ke samping, lebarnya 1,5 hasta. Bagaimana yang disebut ukuran dengan sesama manusia itu baik? Bagaimana ukurannya? Ukuran 1,5 hasta di dalam tabernakel, saudaraku. Ukuran di dalam tabernakel, ukuran 1,5 hasta itu selalu berbicara hubungan kita dengan Kristus Yesus. Hubungan kita dengan Kristus Yesus. Coba, mana alat-alat? Mulai dari tabernakel ya. Siapkan mezbah korban bakaran ya. Siapkan mezbah korban bakaran. Di sini gambar-gambar, taruh sini gambar-gambar. Ya. Siapkan ya. Nomor 1 kita melihat alat dalam tabernakel itu mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Tolong. Ya, mezbah korban bakaran ya. Di mezbah korban bakaran ini ditemukan pertama kali ukuran 1,5 hasta, yaitu ukuran dari bawah sampai pertengahan. Ya, mezbah korban bakaran ini tingginya 3 hasta. Tapi kalau pertengahannya itu 1,5 hasta, di sana ada jala-jala, di tempat itu ditaruh korban yang nanti akan dibakar menjadi korban penebusan dosa. Korban itu bicara tentang Yesus Kristus. Jadi kita menemukan di sini ukuran pertama tentang 1,5 hasta ini. Mulai dari mezbah korban bakaran. Sesudah 1,5 hasta kita menemukan Yesus sebagai penebus dosa manusia. Sesudah 1,5 hasta. Saya akan bicara perlahan-lahan saudaraku supaya semoga bisa diikuti. Saya sangat merindukan untuk semua bisa mengikuti ini. Jadi kita menemukan Yesus Kristus sebagai korban yang menjadi korban yang menanggung dosa kita. Sebagai seekor domba, seekor lembu yang disembelih, ditaruh di atas mezbah. Itu ukuran tingginya dari tanah 1,5 hasta. Yang kedua, meja roti sajian. Tabernakel dulu ya. Ini alat yang kedua. Ya. Meja roti sajian ini saudaraku tingginya 1,5 hasta. 1,5 hasta. Di atas meja roti sajian kita menemukan roti unjukan atau roti sajian. Di atas meja kita menemukan roti sajian. Yesus sebagai roti kehidupan. Jadi kita menemukan di situ Yesus
sebagai roti kehidupan. Jadi kita lihat lagi 1,5 hasta. Ayat-ayatnya semua ada di sini, tapi dalam kesempatan berikutlah saya akan tunjukkan ayat-ayat ini, sebab dalam kesempatan ini dalam bentuk kebaktian semacam ini akan makan waktu terlalu jauh, terlalu lama. Dalam sekolah Alkitab saya sudah ajarkan. Jadi sesudah 1,5 hasta kita menemukan roti, itulah Yesus kehidupan sebagai roti kehidupan. Firman Allah, Yesus roti kehidupan. Alat yang ketiga, alat yang ketiga adalah tabut perjanjian. Tinggi dari tabut perjanjian juga 1,5 hasta. Tinggi dari tabut perjanjian juga 1,5 hasta. Jadi di atas tabut perjanjian ini kita menemukan tutupan pendamaian. Itu bicara tentang Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dari surga. Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dari surga. Jadi dari 3 alat ini kita menemukan bahwa 1,5 hasta ini selalu menemukan Yesus. Sesudah 1,5 hasta kita selalu menemukan pribadi Yesus. Mulai dari halaman, mulai dari mezbah korban bakaran, kita menemukan Yesus sebagai korban pendamaian. Di dalam ruangan suci kita menemukan Yesus sebagai roti kehidupan. Di dalam ruangan maha suci Yesus sebagai mempelai laki-laki dari surga. Jadi kita melihat suatu bahwa ukuran 1,5 hasta ini selalu menemukan Yesus Kristus. Sekarang kita kembali kepada papan-papan. Dalam bahasa Indonesia lama disebutkan papan jenang. Papan-papan ini dalam bahasa Indonesia lama disebut papan jenang. Dalam bahasa Indonesia baru hanya disebut papan-papan. Tapi sesungguhnya itu artinya papan jenang. Lebar dari papan jenang ini, saudara lihat, kalau ini merupakan papan-papan, saudara, 3 jari saya ini kalau merupakan papan-papan, setiap ukurannya 1,5. Berarti sesudah 1,5 ini kita menemukan papan yang lain. Sesudah 1,5 ke samping menemukan papan yang lain. Siapa papan-papan ini? Papan-papan ini bicara tubuh Kristus. Sesama anggota itu adalah tubuh Kristus. Jadi kita akan memandang sesama manusia kita itu baik kalau kita memandang dia adalah anggota tubuh Kristus. Baru kita bisa memandang dia satu hubungan baik kalau kita memandang saudara kita dia adalah anggota tubuh Kristus. Jadi kita lihat dalam tabernakel tadi ada 3 alat yang selalu di atasnya itu ada tubuh Kristus. Sekarang ke samping. Ke samping itu sesama manusia kita. Bagaimana kita bisa menerima dia? Kalau kita memandang dia adalah tubuh Kristus. Dia adalah tubuh Kristus. Baru kita bisa menerima dia. Baru kita bisa nanti dibangun menjadi rumah Allah. Kalau kita memandang sesama manusia itu adalah sesama anggota tubuh. Itu sebabnya kepada sesama anggota tubuh ini bicaralah benar. Buanglah dusta. Berbicaralah benar seorang yang akan lain, sebab mereka itu adalah sesama anggota tubuh. Coba Efesus pasal yang keempat tadi. Dalam Efesus pasal yang keempat disebutkan demikian. Kita ini adalah sesama anggota tubuh. Ukuran itu harus ada dalam kita. Kalau kita mau dibangun menjadi rumah Allah, ukuran itu harus ada. Mari kita baca ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain,
karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota. Sesama anggota tubuh. Anggota tubuh. Kalau kita mau masuk disebut rumah Allah, kita harus memandang saudara kita, dia adalah anggota tubuh. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa disusun. Kita tidak bisa diatur menjadi rumah Allah yang membentuk ruangan suci dan ruangan maha suci. Ada sedikit kebencian, ada sedikit iri hati, ada sedikit golongan-golongan, kita tidak bisa disusun. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ditekankan itu untuk menjadi rumah Allah. Saudara-saudaraku, kita harus memandang sesama manusia ini dalam ukuran seperti kita memandang kepada Kristus. Memandang saudara kita seperti kita memandang kepada Kristus Yesus. 1 Korintus 3. Coba kita baca. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Mulai ayat pertama. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Terus, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, perhatikan. Karena kamu masih manusia duniawi. Kamu manusia duniawi, manusia yang tidak berdiri tegak, yang bisa tidak memandang orang lain itu sebagai Kristus. Kamu masih manusia duniawi. Terus, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ini nomor 1. Jika di antara kamu ada iri hati, ini nomor 1. Dan perselisihan nomor 2. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi bukan papan yang bisa dibentuk menjadi bait suci Allah. Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, terima kasih. Jadi memandang manusia ini dari manusianya, bergolongan-golongan. Saya sudah selalu katakan, perhatikan antara golongan-golongan dan fellowship itu lain. Persekutuan dan golongan-golongan itu harus dapat dibedakan. Persekutuan yang mana yang Tuhan inginkan? Persekutuan di dalam tubuh Kristus. Bukan golongan ini, kelompok itu, lalu kita katakan kita masuk fellowship. Jangan-jangan kita masuk kelompok manusia-manusia yang ada iri hati, yang ada kepentingan sendiri egois, yang ada perselisihan di dalamnya. Kita masuk dalam kelompok semacam itu. Kita harus jaga, jangan sampai kita terperosok. Kita pikir kita berada dalam fellowship, dalam persekutuan tubuh, padahal kita di luar persekutuan. Ini ciri yang Tuhan. Kalau di dalam itu ada iri hati, ada kejengkelan, ada perselisihan, saudara-saudaraku, itu kita harus jaga. Itu kelompok, itu bukan fellowship. Kita harus jaga ini. Jangan ada golongan Paulus, golongan Apolos dan sebagainya. Sekarang sudah lebih banyak lagi kelompok-kelompok ini. Dulu hanya 2, Apolos, Paulus. Hanya 2. Padahal 2 orang ini semua orang adalah orang-orang utusan Tuhan. Tapi itu pun saudara-saudaraku, kalau didasari dengan iri hati dan perselisihan, Rasul Paulus tidak bisa menerima. Sekalipun dirinya dikaitkan dalam hal, dia tidak mau. Sebab itu bukan persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan tubuh Kristus di kiri kanan kita adalah sesama anggota. Itu yang betul. Tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan. Memandang yang lain itu adalah tubuh Kristus. Dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal yang kedua, dalam surat Filipi pasal yang kedua. Jadi bagaimana kita memandang saudara kita itu? Ya, harus kita memandang dia sebagai anggota atau sebagai tubuh Kristus. Ayat yang keempat.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Itu menimbulkan iri hati, menimbulkan kebenaran sendiri dan sebagainya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan orang lain juga. Perkataan ini saya tidak mungkin lupakan. Bagaimana Bapak Pendeta Totei selalu menekankan, siapa orang lain itu? Siapa orang lain itu? Orang lain itu adalah sesama anggota tubuh Kristus. Itu saya tidak mungkin lupakan ayat ini. Waktu diajarkan tentang Filipi pasal 2 ini, saya tidak mungkin lupakan. Pengertian saya begitu melekat di hati. Pengertian orang lain di situ itu bicara tentang tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Itu yang ada di samping kiri kanan kita. Dia adalah tubuh Kristus. Jangan memikirkan diri sendiri, tapi orang lain juga. Siapa orang lain ini? Orang lain ini adalah tubuhnya Kristus. Itu orang lain. Roma, surat Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12. Jadi saya tunjukkan saudaraku bahwa sebagai papan yang dibangun menjadi rumah Allah, kita harus memperhatikan sekarang siapa ada di kiri kanan kita. Kalau mezbah, di atas mezbah korban bakaran ada korban Kristus. Kalau meja, di atas meja ada roti kehidupan, itulah Yesus Kristus. Kalau tabut perjanjian, di atas tabut ada tutupan pendamaian, itulah Yesus Kristus. Sekarang kalau sebagai papan, di samping kiri kanan kita siapa? Dia adalah tubuh Kristus. Itu manusia, tetapi dia adalah tubuh Kristus. Roma pasal 12 ayat 5 atau mulai ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Iya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Adalah satu tubuh di dalam Kristus. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi inilah papan yang disebut nanti rumah Allah. Rumah Allah ini terdiri dari papan-papan yang dijejer. Saudaraku, diikat, dikait satu dengan yang lain. Saudaraku, untuk ditampilkan menjadi ruangan suci dan ruangan maha suci. Itulah rumah Allah. Jadi sehingga nanti hubungan kita satu dengan yang lain, bukan hubungan daging. Tapi sebagai rumah Allah kita harus mengalami satu ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Sejauh mana kita memandang saudara kita. Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-25. Yesus memandang kita sebagai anggota tubuhnya. Dalam cerita ini, dalam percakapan ini kita membaca, rasanya kita akan membaca ini, saudara. Ayat 31. Kita baca secara cepat. Saya mohon saudara ikuti pembacaan ini. Saya tidak bisa memutuskan begitu saja pembacaan ini, sebab ini harus dibaca secara lengkap untuk kita bisa melihat bagaimana pandangan Tuhan terhadap kita. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, terus? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, nanti dipisahkan, nanti ukurannya itu nanti akan memisahkan. Ukurannya mari kita lihat. Terus? Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, kamu yang diberkati oleh Bapakku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, terus Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? perhatikan ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ya, sampai ayat 40. Sebagaimana sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi bagaimana kita memandang orang di sebelah kiri kanan kita, orang di sekitar kita. Kalau kita memandang dia sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita akan masuk dalam ukuran yang sebenarnya. 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, bagaimana Tuhan merindukan kita memandang seorang atau orang-orang di sekitar kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus. Ukuran itu yang disebutkan 1,5 hasta. Di samping kiri kanan kita ada Kristus, ada anggota-anggota tubuh Kristus yang harus kita perhatikan. Barulah kita bisa akan disusun nanti, dijajarkan menjadi papan-papan yang membentuk ruangan suci dan ruangan maha suci yang disebut bait suci Allah atau rumah Allah, tempat kediaman Allah di dalam rohnya yang suci. Sebab itu saya kemari biar kita mau perhatikan bagaimana Tuhan sedang mengukur kita, bagaimana Tuhan sedang memperhatikan kehidupan kita sekalian. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ukurannya harus angka 10. Bagaimana ukuran kita dengan sesama 1,5 hasta. Menerima Kristus dalam keadaan manusia yang adalah sesama anggota tubuh. Menerima Kristus dalam keadaan manusia yang adalah anggota tubuh Kristus. Dan kalau di dalam hati ada iri hati, ada kepentingan diri sendiri, egois, kita tidak mampu, kita tidak sampai pada ukuran, kita tidak mencapai papan yang lain. Iri hati membuat kita renggang, perselisihan membuat kita renggang, kita tidak sampai pada ukuran, yaitu tidak boleh ada celah di antara papan-papan ini. Kita mau berdoa sungguh-sungguh untuk ini, supaya kita dibangun menjadi rumah Allah. Sebab itu akan diukur oleh Tuhan dengan ukuran bulu pengukur yang diberi dari atas. Bukan ukuran buatan manusia itu sendiri, tapi ukuran yang diberikan oleh Allah. Itulah firman Allah. Sebab itu mari kita mau membawa kehidupan kita lebih sungguh-sungguh.
Kesempatan berikut nanti kita akan melihat ukuran tentang mezbah. Kemudian kita akan melihat ukuran tentang orang-orang yang berada di dalamnya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci mohon segera tampil ke depan. Di hadapan Tuhan kita menghadapkan diri kita untuk diukur oleh Tuhan. Haleluya. Sebab sebentar lagi segala sesuatu yang tidak mencapai ukurannya akan dicampakkan dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain atau kepada bangsa kafir untuk diinjak-injak selama 12 bulan. Selama 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Kita melakukan sebuah nyanyian. Nyanyian psalm nyanyian rohani nomor 70. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Nyanyian rohani nomor 70. Lupakan sengsara Tuhanku. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana angkasa lidol juta. Tundukkan kepala, lakukan chord ini dengan U. Ku tak mau lupakan. Kalau kita mengingat Dia di atas kayu salib,
telah menjadi korban penebusan dosa. Haleluya. Yang sudah memberkati kita, yang sudah menggenapkan dan mengampuni segala dosa kita. Haleluya. Masihkah kita iri hati kepada seseorang? Masihkah kita menaruh sakit hati? Haleluya. Adakah kesediaan kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain? Haleluya. Angkat tanganmu ke atas, mohon ampun kepada Tuhan. Haleluya. 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 Naikkan doa penyembahanmu kepada Tuhan. Asap yang berbau harum di hadapan Tuhan, bahwa engkau rela mengampuni saudaramu dan memandang dia sebagai sesama anggota tubuh yang tidak harus dibinasakan oleh karena kepentinganmu sendiri, oleh karena egois. Haleluya, haleluya. Mohon ampun kepada Tuhan. Seringkali kebenaran diri kita begitu kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kalau sekarang kita diukur oleh Tuhan, bagaimana kita memandang dia sebagai korban pendamaian? Bagaimana kita memandang dia sebagai roti kehidupan? Bagaimana kita memandang dia sebagai mempelai laki-laki? Haleluya. Seringkali ini begitu baik, tapi pertanyaan terakhir, bagaimana kita memandang sesama manusia kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang belum kita lakukan untuk Kristus sebagai sesama anggota? Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajarkan kami menyatu dengan Engkau Tuhan, dengan sesama anggota tubuh, untuk kami masuk baik dalam kesucian-Mu Tuhan, maupun di dalam kesempurnaan yang Engkau kerjakan dalam kami. Terima kasih Bapa.
sekarang kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mengampuni kami setelah Engkau memberikan kami kesadaran terhadap firman-Mu, menunjuk kesalahan kami, menegur dosa kami, menasihati kami, dan kami berterima kasih. Sekarang Bapa, layakanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara kita melakukan nyanyian ini, kita akan menerima pembahagian tubuh dan darah Kristus.